wabarakatuh, sahabat Erlisa bersama Dinda Kirana menjumpai Anda kembali di Obsesi obrolan seputar situasi Jepara di edisi hari Jumat 4 Juli 2025. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga suasananya selalu happy di hari ini. Untuk Anda yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu setia bersama Radio Erlisa FM Jepara. Obsesi obrolan situasi Jepara. Seputar situasi Jepara kali ini akan membawakan tema tentang peran masyarakat dalam penegakan hukum kasus lingkungan di Kabupaten Jepara, sahabat Elisa. Dan untuk tema kali ini mungkin sangat menggelitik ya bagi Anda dan rasa ingin tahunya sangat tinggi tentunya ya. Sudah hadir narasumber yang mendampingi Dinda Kirana di kesempatan hari ini. Beliau ini adalah seorang ketua Aji Cakra Indonesia. Dan beliau nanti akan memberikan informasi-informasi seputar Aji Cakra seperti apa dengan tema yang kita angkat. Sekali lagi kami sampaikan peran masyarakat dalam penegakan hukum kasus lingkungan di Jepara. Untuk Anda sekarang kita sedang live di TikTok dan juga Facebooknya Erlisa FM Jepara dan kita juga sedang aktif di gelombangnya 94,7 FM. Anda bisa gabung lewat WA-nya di 081805 805 804 atau juga bisa komen-komen di TikToknya Radio Erlisa ataupun di Facebooknya Radio Erlisa. Bapak Tri Hutomo yang sudah mendampingi Dinda sore hari ini dan ini adalah Ketua Aji Cakra Indonesia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Tri Hutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Pendengar Erlisa dimanapun berada, selamat sore dan salam sejahtera selalu. Iya, terima kasih Bapak Tri Hutomo yang sudah berkenan hadir di Radio Erlisa FM Jepara dan ini membawakan tema tentang peran masyarakat dalam penegakan hukum kasus lingkungan di Kabupaten Jepara. Mungkin sebagai opening statement dari Bapak Tri Hutomo selaku Ketua Aji Cakra Indonesia. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan Aji Cakra Indonesia itu apa? Mungkin masyarakat awam ini banyak yang belum tahu. Ada nama Aji Cakra. Kita kenalkan kepada pemirsa. Baik, terima kasih sebelumnya pada Radio Erlisa yang memberikan kesempatan bagi kami dalam upaya mengedukasi dan memberikan ilustrasi kepada masyarakat luas ya. Karena untuk mengangkat kasus lingkungan itu memang agak sensitif. Jadi saya sangat mengapresiasi pada Radio Erlisa yang memberikan kesempatan pada kita sore ini. Sebelumnya kita perkenalkan adalah Aji Cakra Indonesia ya, karena selama ini kan memang baru. Jadi intinya dari organisasi ilustrasi, edukasi, secara garis besar kita ada tiga bidang ya, secara global yaitu tentang edukasi, ilustrasi, dan advokasi terhadap kasus lingkungan, ya, kebijakan, dan diskriminasi hukum. Ini yang kita tiga besar yang kita fokuskan ya memang. Tapi lebih dalam lagi memang dari tiga itu lebih detail lagi memang bidang-bidangnya banyak Mbak Dinda ya. Tapi sesuai dengan tema sore ini yaitu terkait dengan kasus lingkungan, di situ kita memang punya peran ya, terutama terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada di Jepara ya saat ini. Nah, kebetulan saat ini ada yang kita advokasi adalah tambang ya, tambang ilegal ya. Di sini memang sudah secara umum kita ketahui bahwa kegiatan tersebut sudah bertahun-tahun. Kebetulan ini ada yang sudah proses hukum. Tapi secara keseluruhan bahwa organisasi kita bergerak dalam tiga bidang tadi, yaitu lingkungan, kebijakan, dan diskriminasi hukum. Gitu. Baik, terima kasih penjelasan sebagai opening statement untuk tema yang kita angkat sore hari ini, peran masyarakat dalam penegakan hukum kasus lingkungan di Jepara. Ada 3 yang dilakukan oleh Aji Cakra Indonesia tentang lingkungan, kebijakan, dan juga diskriminasi hukum. Mungkin perlu disampaikan kepada pemirsa, Bapak Tri, tentang tadi sempat disampaikan bahwa ini baru gitu ya. Berdirinya kapan? Mungkin kita juga masih belum begitu memahami begitu. Ya, terima kasih. Jadi berdirinya itu 2024. 2024 kemarin. Kalau tidak salah bulan September ya. Bulan September. 1 tahun ya berarti. Ya, tapi sebelum itu kan kita memang fokus di lingkungan dengan organisasi sebelumnya. Jadi ada perkara-perkara lingkungan yang kita angkat dan sudah ada keputusan secara hukum ya. Itu yang kita tekankan. Tapi selain itu ya itu kan langkah terakhir sebenarnya. Tapi sebelum itu kan harus ada tadi memberikan ilustrasi, memberikan pemahaman pada masyarakat edukasi. Karena ketika ada suatu permasalahan hukum atau apalagi ini kasus lingkungan, itu pasti di situ ada mungkin pelaku itu tidak paham ya, atau ada kesengajaan, atau memang ada hal-hal selain itu yang memang
apa di dibuat atau memang sengaja Iya, dimunculkan. Nah, itu iya. tentu itu sangat sangat kita harus cermat Betul, gitu untuk betul. menyikapi itu. Iya, Gitu. iya Bapak. Bapak Tri, terima kasih ya Bapak Tri. Dan ini untuk sahabat Elisa ya, durasi waktu talk show hari ini di Obsesi adalah 1 jam, mulai pukul 3 sampai 4 sore. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya bagi sahabat Elisa yang ingin gabung langsung saja bisa masuk di TikToknya Elisa FM Jepara ataupun bisa komen-komen di Facebooknya Elisa FM Jepara dan juga bisa di WA 081805805804. Ini tadi sempat disampaikan bahwa di sini juga ada yang dilakukan mengenai lingkungan ya Pak Ya. Tri ya. Ini di Jepara tadi sempat disampaikan bahwa Jepara ini ada tambang ilegal begitu. Bagaimana pendapat dari Adi Cakra Indonesia terkait persoalan lingkungan yang terjadi yang ada di Jepara ini tentang tambang ilegal itu tadi? Ya, ya, terima kasih ya. Mungkin saat ini kita ingin memberikan edukasi secara global ya. Tambang ilegal itu salah satu contoh kasus lingkungan yang ada di Jepara. Hmm. Seperti kita ketahui, permasalahan lingkungan itu memang sangat luas ya. Mm-mm. Limbah, ya, terus kerusakan lingkungan, sampah dan lain-lain. Tapi di sini kita secara umum ya, ingin memberikan suatu edukasi bahwa permasalahan lingkungan itu memang memerlukan ketika ada permasalahan dalam penanganan ya, itu tidak pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Disinilah peran masyarakat itu dibutuhkan ya. Jadi kalau melihat permasalahan lingkungan di Jepara itu memang banyak, dan lingkungan yang perlu diketahui masyarakat adalah sebagai persyaratan dasar suatu perizinan atau kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha apapun itu membutuhkan perizinan dasar yang namanya perizinan lingkungan. Ya, sehingga apa? Sehingga di situ peran serta masyarakat sudah harus ada di awal itu. Jadi dari awal, dari dasar itu masyarakat sudah bisa berperan ya. Jadi perizinan dasar harus kita ketahui dulu ya. Perizinan dasar itu ada 3. Perizinan lingkungan paling dasar ya, terus kesesuaian pemanfaatan ruang ya, dan yang selanjutnya adalah PBG ya, PBG. Tapi kita di antara 3 ini itu memang saling berkaitan karena 3 ini menjadi perizinan dasar, dan ketika ketiga perizinan ini tidak istilahnya ada suatu kendala atau permasalahan tidak terbit misalnya, perizinan selanjutnya tidak bisa. Makanya lingkungan itu sangat mendasar dan ini membutuhkan peran serta masyarakat. Disitulah misalnya makanya Ya. tadi sewaktu kegiatan usaha apapun itu memerlukan perizinan lingkungan. Selama ini yang kita pelajari, yang kita cermati dan kita dapatkan dari lapangan ya, data lapangan, dari observasi, permasalahan lingkungan muncul itu ketika ada suatu tahapan yang diabaikan. Padahal kita ketahui bahwa izin lingkungan itu adalah perizinan dasar. Ketika ini bermasalah, pasti selanjutnya akan bermasalah. Ya, contoh, perizinan lingkungan suatu perusahaan, ya, ya misalnya itu PMA lah ya, kita sebut PMA. Di situ pasti membutuhkan peran masyarakat, ya, tanda tangan persetujuan dan lain-lain. Yang terjadi, yang kita temukan itu peran masyarakat ini seolah-olah diwakili oleh tokoh masyarakat, entah itu posisinya ya, jabatannya itu kepala desa, tokoh masyarakat atau ketua RT misalnya. Padahal sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, peran serta masyarakat ketika itu diwakili harus ada surat kuasanya. Tapi selama ini ya maaf, sebagian besar itu seolah-olah jabatan tadi kepala desa ya, jabatan tokoh masyarakat atau ketua RT seolah-olah sebagai wakil dari masyarakat yang terdampak. Padahal Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak seperti itu. Masyarakat terdampak ini harus secara langsung gitu. Tapi kenyataannya itu seolah-olah diwakilkan gitu. Itu tidak bisa. Sehingga ketika usaha itu berjalan pasti akan muncul potensi-potensi ya, gejolak. Karena apa? Masyarakat yang terdampak ini merasa tidak diikut sertakan. Nah, peran masyarakat sendiri itu ada banyak ya. Yang paling mendasar misalnya memberikan saran dan pertimbangan, masukan suatu kebijakan. Ya, ini kaitannya dengan lingkungan maupun penataan ruang karena tadi saling berkaitan ya. Terus dalam pengawasan sosial, ya, dalam penegakan hukum jelas ya, itu bisa membuat pengaduan, laporan sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan secara proses hukum.
kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Tri Hutomo. Ini dari Ketua Aji Cakra Indonesia, sahabat Elisa, dan tentunya Anda yang sudah tadi mengikuti talk show kami di Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara tentang peran masyarakat dalam penegakan hukum kasus lingkungan di Jepara. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Tri tentang peran masyarakat ya. Di sini kita juga mengambil tema tentang peran masyarakat. Yeah. Seharusnya masyarakat itu harus digandeng atau harus seperti apa supaya kondisi lingkungan ini yang tadi sempat disampaikan, sebetulnya di sini tuh ada limbah, ada tambang ilegal, ada sampah, tapi kita mengerucut fokus ke tambang ilegal ini ya Mas ya. Tadi sempat disampaikan menyinggung tentang tambang ilegal. Masyarakat di sini harus duduk bareng kemudian supaya tidak ilegal, supaya dilegalkan itu harus bagaimana Mas? Yeah. Jadi ketika kegiatan usaha itu ilegal berarti dia tidak memenuhi kaidah atau pedoman aturan yang diberlakukan kan gitu. Padahal pemerintah sendiri sudah mensyaratkan ketentuan-ketentuan. Tapi yang terjadi memang tadi ini beroperasi tapi belum berizin misalnya, itu kan ilegal. Nah, peran masyarakat tentu tadi memberikan saran dan pertimbangan, melakukan pengawasan sosial. Ketika mendapati kegiatan ilegal tersebut misalnya, dia bisa membuat pengaduan, laporan, atau memberikan saran dan pertimbangan untuk pemerintah supaya mengambil suatu kebijakan. Itu perannya. Tapi kembali lagi, masyarakat ini kan umum ya, masyarakat umum. Tentu tidak semuanya paham bahwa kegiatan itu melanggar atau tidak. Ini secara kasat mata kan tidak bisa diketahui. Betul. Sehingga perlu edukasi. Yeah. Jadi masyarakat itu perlu diberikan pemahaman, literasi, edukasi. Misalnya aturan-aturan yang pedoman yang harus dipenuhi misalnya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Ini maaf ya, ketika itu sering saya singgung di forum-forum resmi misalnya di DPR maupun di Pemkab. Misalnya ini baliho-baliho besar di pinggir jalan itu ya, sebagai edukasi paling tidak kita memberikan literasi pada masyarakat luas. Di situ berisi tentang aturan misalnya syarat pertambangan ya, aturan pertambangan atau aturan apalah yang berkaitan dengan lingkungan setempat ya, terdekat misalnya, yang kaitannya dengan aturan dan perizinan yang harus dipenuhi kegiatan usaha, itu saya kira akan lebih efektif. Karena ketika kegiatan usaha itu memenuhi persyaratan ya, secara prosedur maupun hukum, secara tidak langsung itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini yang kita maksud. Nah, papan-papan informasi itu akan mubadir ketika digunakan ya, maaf ya, foto-foto atau iklan tentu itu bisa, tapi kalau itu berisi aturan atau sosialisasi ini kan ganda ya. Jadi yang awalnya tidak tahu akhirnya tahu, sehingga pemerintah sendiri itu sudah menunaikan kewajibannya bahwa sudah mensosialisasikan meskipun lewat seperti itu. Jadi sosialisasi kan jalannya macam-macam, tidak harus ketemu langsung, tidak harus dalam forum, tidak, tapi dengan himbauan atau aturan-aturan yang dipublikasikan melalui baliho-baliho besar misalnya, itu juga sebagai langkah yang efektif saya kira. Nah itu sehingga apa? Masyarakat umum pun itu akan mengetahui, oh aturannya seperti itu, di tempat saya kok ada kegiatan seperti ini dan tidak sesuai dengan aturan itu, berarti dia sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini harus ditindaklanjuti, misalnya membuat pengaduan, membuat klarifikasi misalnya. Jadi langkah-langkah yang langkah-langkah yang baik ya, langkah-langkah yang secara prosedur itu akan tahapan-tahapan itu akan terlewati, bukan dengan cara-cara yang ekstrim misalnya, tiba-tiba langsung geruduk, itu kan ya salah juga. Tapi kita melakukan edukasi seperti klarifikasi dulu ya, klarifikasi itu tentu harus tahu dulu aturannya seperti apa. Itu Mbak. Iya Bapak Tri Hutomo. Dan di sini tadi sempat dijelaskan Bapak Tri tentang apa yang dilakukan oleh Aji Cakra, yaitu kami menangkap ada lingkungan, kebijakan, dan diskriminasi hukum. Tentunya masyarakat awam, pendengar Radio Elisa, ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, yang sempat disampaikan oleh Bapak Tri ini masih sedikit gerambiang begitu ya. Sedikit gerambiang, sebetulnya ini ada permasalahan di Jepara ini di titik mana saja Mas? Mungkin yang paling begitu harus benar-benar ditangani, yang paling gawat lah intinya. Itu di titik mana saja? Mungkin masyarakat ini perlu pengen tahu begitu. Ini saya kira ini kembali lagi, kalau kita akan kupas tuntas terus 1 jam ini tidak cukup ya. Jadi pada awal ini kita akan secara umum dulu, mungkin nanti itu akan kita bahas secara detail ya, misalnya per tema ya, khusus fokus membahas ini misalnya, itu nanti kita upayakan. Tapi secara umum di situ titik-titik mana ya. Jadi permasalahan lingkungan tadi, permasalahan lingkungan itu kan banyak ya, banyak, ini tergantung
sebenarnya skala prioritas memang ya, skala prioritas karena kita melihat dampak. Contoh seperti tambang ya, tambang ilegal. Itu kerugiannya di negara, ya, masyarakat Iya, dan kerusakan lingkungan. kerusakan Ya. lingkungan. Kalau kita bandingkan misalnya maaf ya, yang selama ini intent dalam pergerakan itu gempur rokok ilegal dengan gempur tambang ilegal. Dampaknya saya kira dampak dalam di sini dampak negatifnya saya kira eh, ketika ada pembiaran terhadap tambang ilegal karena tadi kerusakannya negara kerugian karena jelas bumi dan air dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara itu dalam arti negara menegakkan aturan karena di situ ada aturan yang mengatur, bukan itu dikuasai negara terus masyarakat tidak boleh, tidak, tapi negara itu hadir dalam penegakan aturan. Tambang itu ada aturannya sehingga bahasanya itu bumi dan air dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maksudnya ada aturan yang mengatur itu dan negara wajib menegakkan karena kalau saya secara ekstrim itu tambang ilegal adalah perampokan aset negara secara terang-terangan. Tapi realitanya memang kita lihat sendiri masih banyak dan itu memang perlu edukasi, perlu pemahaman dan perlu apa? Memberikan tadi misalnya kalau sudah tahapan-tahapan ya, misalnya dari administrasi sampai penindakannya itu seperti apa. Jadi memang tidak serta-merta, tapi harus melalui tahapan ya. Seperti itu. Jadi tambang ilegal itu ketika tidak dilakukan secara aturan yang berlaku itu seperti apa sesuai kaidah ya sehingga merugikan tadi kerusakan lingkungan, merugikan negara dan masyarakat. Masyarakat ini dirugikan dalam hal apa? Karena eh, pengangkutan ya misalnya, pengangkutan itu pasti melewati infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah atau pusat misalnya tergantung status jalannya. Nah, ini ketika rusak, apakah yang tanggung jawab siapa? Ya, tentu itu kembali lagi ke pemerintah yang memperbaiki. Lah pemerintah ini dari mana? Dari pajak. Sehingga di situ secara jelas masyarakat yang dirugikan. Apalagi sampai terjadi kerusakan lingkungan, jelas masyarakat terdampak. Di situ ada misalnya ya tebing-tebing itu ya. Terus menurunnya daya dukung, terus air ya, ya itulah air tanah dan lain-lain sebenarnya banyak sekali. Sehingga kalau durasi 1 jam saya kira nanti perlu ditambah nih Mbak. Iya, iya. Nanti di lain waktu, next time ya, Mas. Baik, terima kasih untuk sahabat Erlisa. Silakan Anda yang sudah banyak gabung nanti akan ada sesi tersendiri ya untuk baca-baca chat WA-nya. Dan terima kasih juga yang sudah masuk di TikTok-nya Erlisa FM Jepara ataupun di Facebook-nya Erlisa FM Jepara. Bapak Tri Hutomo, ini setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Bapak Tri selaku Ketua Adi Cakra Indonesia, kami juga pengen tahu sih seperti apa peran dari pemerintah terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Jepara yang seperti Bapak Tri sampaikan tadi. Iya. Jadi ini anu ya, pandangan kita ya Iya. secara umum. Jadi mungkin ada pandangan lain ya, tapi kita pandangan kita. Ya. Jadi peran pemerintah Kabupaten Jepara memang perlu lagi ditingkatkan ya dalam hal tadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat biar biar pemerintah sendiri itu tidak capek. Ya, istilahnya kalau masyarakat itu paham aturan, masyarakat itu mendapatkan literasi yang baik, mendapatkan pemahaman baik dan informasi yang jelas, tidak sesat, itu akan memudahkan pemerintah dalam hal tadi pengawasan ya. Kalau endingnya sampai penindakan itu tentu tadi saya kira itu perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi, misalnya dalam hal mengedukasi pada pemerintahan desa yang sebagai struktur yang paling bawah itu akan apa berkaitan langsung karena segala sesuatu pasti dimulai dari bawah kan ini. Betul, Jadi betul. ini bawah harus paham dulu karena maaf kepala desa itu berbagai latar belakang tapi dia harus menguasai ketika menjabat dia harus menguasai permasalahan yang ada di desa. Padahal permasalahan di desa itu banyak sekali, Banyak termasuk salah satunya permasalahan lingkungan. Iya. Belum tentu semua itu paham aturan lingkungan seperti apa. Jadi pemerintah desa sebagai struktural pemerintah paling bawah itu diberikan tadi pemahaman, edukasi dan lain-lain supaya meringankan pemerintah di tingkat kabupaten misalnya atau Pak Bupati sendiri yang saat ini dengan slogan mulusnya itu bisa fokus dalam pembangunan itu. Jadi tidak tersendat dengan tadi hal-hal ada sini ada kegiatan ilegal, ada pelanggaran apa sehingga menimbulkan suatu kondisi yang tidak kondusif sehingga mengganggu menjadi sandungan terhadap jalannya pemerintahan itu yang kita sehingga kalau tadi ini paham semakin banyak masyarakat yang paham ya tentang
aturan dan lain-lain, itu saya kira pemerintah ini akan lebih ringan kerjanya. Yang kita tekankan tadi, yang kita lihat, jadi pemerintah itu sosialisasi dari pemerintah paling bawah itu harus intensif lah ya, dan masyarakat sendiri ya. Kalau kita lihat, kita itu kadang Mbak Dinda, kadang agak agak iri ya. Kenapa? Jadi permasalahan lingkungan itu menjadi persyaratan dasar suatu kegiatan usaha. Tapi ketika ada suatu permasalahan, ini tidak menjadi skala prioritas ya. Contohnya? Contohnya banyak ya. Jadi kalau kita sebutkan ya, permasalahan lingkungan itu misalnya ya, tadi yang saya sebut di awal, perizinan dasar suatu kegiatan usaha adalah perizinan lingkungan. Tapi ketika ada masalah, itu berlarut-larut. Betul. Ya, contoh kasus Karimun itu sampai 3 tahun saya mengadvokasi, ya, berlarut-larut. Ya, di situ tentu kita harus mengambil pelajaran, itu yang saya maksud. Jadi pemerintah sekarang, apalagi pemerintahan baru, bupati baru, pemerintahan baru, ini harus mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, ketika ada permasalahan itu segera di istilahnya menjadi perhatian supaya terselesaikan dan ada solusi, itu yang penting. Lagi saya juga tadi membandingkan misalnya gempur rokok ilegal itu kan intensif ya, intensif, dan itu dampaknya, kalau lingkungan itu dampaknya masyarakat kita, SDA kita ya, sumber daya alam kita, sumber SDM kita ya, dan pendapatan kita langsung. Kalau kita bandingkan ya itu tadi, itu secara intensif, baliho-baliho besar ya, itu ada tulisannya. Bayangkan kalau itu berani pemerintah memasang gempur tambang ilegal, itu sangat luar biasa. Iya. Ya, itu sangat luar biasa. Itu yang sampai saat ini yang kita harapkan, yang kita sampaikan itu belum. Mudah-mudahan ada perhatian lah ya. Saya yakin dengan pemerintahan baru, dengan slogan mulus ini, hal-hal seperti itu, saya yakin Pak Bupati mampu lah ya untuk lebih smart dalam menyelesaikan gitu. Baik, terima kasih Bapak Tri. Dan ini kian kesini semakin membuat kita penasaran ya untuk yang disampaikan oleh Bapak Tri selanjutnya. Kira-kira harapan-harapan yang dipingini dari Aji Cakra ini kepada pemerintah dan juga kepada penegak kebijakan lah. Ini seperti apa? Tapi jangan kemana-mana, nanti akan dijawab oleh Bapak Tri setelah yang satu ini. Pihak-pihak yang beroperasional misalnya, tentu itu memang wajib dilakukan tahapan selanjutnya. Iya, baik. Setidaknya sahabat Elisa juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Tri Hutomo tentang lingkungan di sekitar Kabupaten Jepara ini dan peran masyarakat harus bagaimana dalam kasus lingkungan untuk penegakan hukum di Jepara. Terima kasih yang sudah masuk lewat chat WA-nya di 081805805804. Ini ada yang masuk tapi sangat menggelitik sekali, sangat membuat saya dan mungkin sahabat Erlisa ini, oh gitu kok ya, memang iya gitu loh ya. Ini ada yang gini Mas, Pak Tri. Dari orang yang tidak mau disebut namanya, oke, benar apa yang disampaikan oleh Bapak Tri Hutomo, saya setuju. Tetapi terkadang terjadi di lingkungan, kejadian di lapangan ini, lingkungan sekitar itu sudah pada disuap, Pak. Jadi memang tidak melakukan apa-apa karena ikut menerima bantuan. Nah ini dari seseorang yang tidak mau disebut namanya yang ada di Jepara. Kemudian dari Ulin di Rajekwesi. Pak, ketika ada kasus kekerasan misalnya, terus pungli, kemudian pelanggaran lain, banyak masyarakat yang ragu-ragu melapor karena dianggap hal biasa. Bagaimana tanggapan Bapak Tri agar warga tidak takut dan lebih berani bertindak? 2 chat WA yang masuk, silakan bisa ditanggapi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang tadi, ketika masyarakat paham, dia akan kritis. Ya, ini salah satu contoh. Memang di lapangan itu kenyataannya memang seperti ini ya, disampaikan masyarakat itu betul. Jadi kalau laporan-laporan istilahnya yang disampaikan forum itu kan hanya normatif, tapi ketika masyarakat yang bicara itu lain lagi. Ini fakta di lapangan kan itu. Ketika terjadi pungli, memang ini pengondisian ya istilahnya, pengondisian di lingkungan, sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan disinilah peran masyarakat. Peran masyarakat dalam suatu kasus lingkungan itu tidak hanya di lingkungan setempat, tapi itu menjadi kewajiban pada masyarakat yang lain. Misalnya di situ sudah ada pengkondisian, tentu ini dampaknya bukan hanya masyarakat di situ saja. Istilah kalau lingkungan itu kan masyarakat terdampak. Tapi di sini ya, kalau itu ilegal, di sini ada kerugian negara, ada
kerugian masyarakat jelas dan kerugian lingkungan. Nah ini kerusakan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab atau terdampak pada masyarakat setempat saja yang dengan adanya kegiatan tersebut, tidak. Tapi kerugian lingkungan, kalau secara logika ini yang akan merehabilitasi siapa, yang akan bertanggung jawab mengembalikan lingkungan yang rusak ini siapa, ya. Tentu itu kita harus berpikir logis sehingga tanggung jawab ketika terjadi seperti itu dan peran masyarakat itu dilindungi undang-undang. Ya, cuma kadang memang ada rasa ketakutan, nanti saya ketika bersuara ya itu nanti aku piye, saya punya keluarga, punya anak misalnya, ya terjadi, itu tentu hal wajar, itu manusiawi dan mereka, tapi ini ada kepentingan yang lebih besar sebenarnya. Kalau kita sendiri tidak mau mengungkap, ya bersuara, tentu itu menjadi keuntungan bagi sekelompok orang saja sebenarnya. Ya, ini ketika ada pengkondisian itu yang mendapat keuntungan tentu sekelompok orang, ya sekelompok orang, dan yang mendapat kerugian ya, itu secara umum. Ya, ini harus menjadi perbandingan dan peran serta masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi masyarakat itu berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, itu jelas ya. Misalnya untuk bersuara, berkumpul dan berserikat itu juga menjadi hak. Jadi hak dan kewajiban masyarakat itu sebenarnya sudah dilindungi. Sehingga kalau masih ada rasa was-was, rasa ini, tentu itu perlu tadi paling tidak menyuarakan atau sharing atau komunikasi pada orang-orang yang kita percaya, ya. Tentu itu akan diarahkan kepada orang-orang yang berkompeten di situ. Nah, contoh ya, misalnya di situ suatu wilayah sudah dikondisikan, tapi tidak, sehingga masyarakat diam, tidak ada penindakan dan lain-lain, seolah-olah itu sehingga terbiasa. Hal-hal yang terbiasa inilah, jadi seolah-olah terbiasa sehingga itu akan dilakukan terus-menerus, dan masyarakat juga akan dirugikan secara terus-menerus. Lingkungan juga akan daya dukungnya turun, sehingga yang bertanggung jawab siapa nantinya itu juga akan terus menjadi tanda tanya. Dan ketika benar-benar terjadi kerusakan seperti di Jawa Barat yang ada kejadian itu, akan terjadi seperti itu, terus yang tanggung jawab siapa? Akhirnya kan, loh kok seperti itu? Dan sudah terlambat. Ya mending diantisipasi, kita berani menyampaikan, ya entah itu ditindaklanjuti atau tidak, tapi kita harus berani dulu, berani menyampaikan sesuai fakta, ya jangan ada manipulatif atau apa ya, nanti malah bumerang itu. Betul. Terus yang tadi yang rajek besi, kekerasan, pungli, ya ini tadi menjawab, ya itu seolah-olah dilakukan biasa. Hal biasa itu karena tidak ada penindakan, ya tidak ada penindakan, jadi seolah-olah masyarakat melihat ya itu adalah hal biasa, karena mungkin sudah merasa antipati, ya sudah merasa percuma, ya misalnya saya mengadu, lah itu menjadi hal biasa karena tidak ada penindakan. Ini saya ambil contoh saja di luar kasus itu, contoh ya, tindakan asusila misalnya, ya misalnya terjadi tindakan asusila dan tidak dilaporkan dan dilakukan penindakan, itu tentu akan berulang, dan masyarakat atau pelaku sendiri itu menilai itu adalah hal biasa, karena saya melakukan itu juga fan-fan saja, tidak ada tindakan dan masyarakat juga diam, kan gitu. Lain dengan ketika ada tindakan tersebut, masyarakat respon dengan membuat laporan, dan dari laporan itu ada penindakan, berarti kan ada sambung bergayut, gayung bersambut ini, sehingga di situ masyarakat akan percaya, sehingga ketika ada kejadian lagi, ya masyarakat akan berani melaporkan, karena tidak ada histori ketika saya melaporkan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada efeknya, tidak ada tanggapan, kan seperti itu. Jadi hal biasa ini harus harus ada penindakan, sehingga hal biasa ini dan diawali dari keberanian masyarakat untuk melaporkan. Betul. Terima kasih Bapak Tri. Itu tadi ya, Bapak Ulin dan juga seseorang yang tidak mau disebutkan namanya sudah dijawab. Kemudian ada Chandra di ujung Pandan. Kadang ada kasus di lingkungan yang dibiarkan karena dianggap urusan pribadi, gitu loh Pak. Bagaimana sih cara mengubah pola pikir yang seperti ini agar masyarakat lebih peduli terhadap penegakan hukum? Satu lagi ada Rizal di Banjaran. Apa masyarakat punya jalur aman dan jelas untuk melaporkan pelanggaran hukum tanpa takut identitasnya terbongkar, gitu loh Pak? Karena selama ini ketakutan masyarakat ini menjadi momok tersendiri kalau lapor-melapor. Rizal di Banjaran.
Ada Dika di Demangan. Bagaimana masyarakat bisa memastikan laporan ke polisi tidak diabaikan dan bisa ditindaklanjuti meskipun ini kasus sekecil apapun seperti jambret ataupun miras. Polisi jangan melakukan pembiaran. Ada yang lapor kemudian tidak ada tindak lanjut. Itu masalahnya. Dika, Rizal, dan Chandra. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Dika, Mas Chandra dan Rizal ya. Jadi memang ini yang disampaikan sesuai fakta. Jadi kasus lingkungan itu, jadi gini, ketika ada kasus lingkungan di suatu tempat misalnya, ya masyarakat di situ enggak urusanku, kan gitu. Jadi urusanmu, urusanku. Jadi, padahal dampaknya itu dia juga merasakan, tapi tidak mau terlibat terlalu jauh. Gitu ya. Cara bahasa Jawa itu stompor sik kan gitu. Jadi kasus lingkungan itu urusan dia. Untuk menyikapi itu tadi, memang berani menyampaikan entah itu. Jadi kembali lagi Mbak Dinda, di TikTok Aji Cakra itu banyak sekali aduan. Nah, dengan cara seperti itu pun bisa. Nanti akan kita tindak lanjuti. Itu banyak sekali. Sampai kemarin dari Cilacap itu ada aduan dari Cilacap. Jadi dari berbagai daerah tentu kita mempunyai keterbatasan dan itu macam-macam kasus ya. Dan itu bertahap. Tapi apapun itu, untuk bersuara, untuk melaporkan atau pengaduan itu ada berbagai macam cara. Menyambung tadi jalur aman identitas. Tentu itu tergantung dari aduannya kemana ya. Tapi saya kira semua pengadu, semua pelapor itu dijamin identitasnya tidak dipublikasikan atau bocor aman, ya. Aman pokoknya. Cuma memang ketika itu terjadi berarti ada oknum-oknum yang dibalik kegiatan ilegal tersebut. Kan gitu. Misalnya saya melaporkan si A ke suatu instansi atau lembaga. Nah, ternyata di lembaga tersebut adalah masuk jaringan dalam kegiatan ini. Nah, tentu kan ini akan terdeteksi ya. Cara kasarnya ada pengkhianat di dalam. Ya, tapi itu tidak menjadi suatu halangan masyarakat untuk melaporkan karena ada berbagai macam cara, ya. Apalagi kalau di pemerintah sendiri sudah ada lapor grup dan portal-portal lainnya, itu saya kira bisa dimanfaatkan. Yaitu adalah fasilitas untuk menampung aspirasi masyarakat atau pengaduan masyarakat. Nah, kalau laporan polisi sekecil apapun, entah itu kasus apapun bisa ditindaklanjuti, lah itu di sini saya menjawab sebagai kapasitas saya ya. Jadi masyarakat berhak mendapatkan informasi itu. Pengadu, ya pelapor berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya, mengetahui apa yang dilaporkan itu sejauh mana tahapannya, sejauh mana penanganannya. Itu masyarakat punya hak di situ. Tapi kadang memang ketika masyarakat itu bertanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kan bosan sendiri, lelah, capek, akhirnya males. Aduanku tidak ditindaklanjuti. Nah itu tadi. Ketika kita sudah ya, misalnya masyarakat sudah responsif dengan membuat pengaduan pelaporan, tapi dari APH sendiri kadang memang ada keterbatasan di situ. Yang kita harapkan memang sama-sama antara masyarakat, pemerintah, APH itu memang bersinergi dalam suatu tegaknya aturan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Ya. Masih ada yang masuk ini, Bapak Tri. Ada Muha di Bulu, kemudian ada Eka di Sri Kandang. Kalau Muha ini menyampaikan tentang kasus eksploitasi anak akhir tahun, lalu sempat mencuat di Jepara. Bagaimana tanggapan Bapak agar masyarakat bisa melindungi anak-anak dari kejahatan ini? Eka di Sri Kandang, banyak kasus hanya viral setelah diviralkan di medsos. Bagaimana kita mendorong warga melapor resmi, bukan cuma share-share di medsos? Gitu. Jadi yang pertama tadi eksploitasi anak akhir tahun. Maksudnya gimana? Mungkin di bawah umur atau akhir tahun ini? Ini di sini akhir tahun. Akhir tahun ya. Eksploitasi anak. Mungkin, akhir tahun. Mungkin yang dimaksud di bawah umur ya. Mungkin di bawah umur mungkin akhir tahun ya. Jadi pelecehan anak mungkin ya. Oh ya mungkin. Jadi di Jepara sendiri itu memang sudah ada lembaga-lembaga yang menangani khusus itu ya. Saya kira tadi siapa tadi bisa koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang fokus menangani itu. Tapi secara umum eksploitasi anak, eksploitasi apapun, eksploitasi lingkungan, yang namanya eksploitasi itu pasti kan memaksakan. Ya itu tidak dibenarkan secara hukum. Jadi untuk mensikapi itu ya pengawasan ya. Tentu kembali lagi SDM, orang terdekat, pemahaman dan pengawasan ini memang lebih intens lah ya. Jadi orang-orang terdekat, karena kita juga ada pengaduan kemarin, ada 2 ya yang seperti ini, dan
itu kelemahan itu istilahnya dimanfaatkan untuk dieksploitasi. Jadi hal-hal itu kan perlu dikoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Saya kira itu yang lebih efektif ya. Nanti kalau saya menjawab di sini nanti itu salah dan bukan kewenangan saya, nanti Iya. kena undang-undang ITE dan lain-lain ya. Terus suatu kasus itu ditangani ketika viral ya. Terus masyarakat itu hanya share-share. Nah ini yang mungkin ini agak melenceng dari tema ya, enggak apa-apa ya, kita memberikan niat kita Iya, memberikan edukasi iya. ya, viral ya. Ya tentu kalau ada slogan misalnya no viral no justice ya itu ada benarnya, tapi kita ada jalur-jalur yang lain misalnya secara prosedur hanya share-share ya. Share-share itu tentu kita akan melihat bahwa tindakan ini, kejahatan ini itu delik aduan atau tidak kan, karena kalau hanya share-share sementara dia berharap untuk ditindaklanjuti, tentu kan penegak hukum mungkin kan atau kita sendiri kan melihat ini masuk dalam delik aduan atau tidak kan gitu ketika share. Lah itu tentu masyarakat pertama berhati-hati dalam nge-share, karena beberapa kali saya mengingatkan kemarin ada ya ke tempat kita konsultasi dan ternyata nge-share foto ya tanpa izin ya, Betul. dikasih narasi lah itulah. Terus misalnya ini nge-share suatu permasalahan dan dikasih foto, dipajang foto. Lah itu tentu kita harus mengedepankan kehati-hatian. Jangan sampai ketika kita punya masalah di-share tapi kita sendiri nanti yang ya istilahnya menjadi bumerang bagi kita. Nah tentu kita mengambil langkah-langkah yang baik, mengambil langkah-langkah yang diatur dalam peraturan. Nah itu yang kita harapkan masyarakat bisa menempuh jalur itu. Misalnya dirugikan atau ada kasus ya dilaporkan. Tentu masing-masing kecamatan ada polseknya masing-masing, atau kalau pemerintah desanya mungkin dilaporkan di pemerintah desa dulu. Di situ ada Babin dan Babin Kamtibmas ya, tentu itu akan menjembatani. Saya kira itu hal-hal yang mengedukasi. Kalau share itu ada dua kemungkinan, kasus ini ditindaklanjuti atau itu nanti berdampak negatif pada kita. Itu yang perlu dipikirkan. Baik Bapak Tri Hutomo, dan di sini masih ada satu respon dari chat WA yang masuk dan juga dari TikToknya Erlisa FM Jepara. Kalau misalnya saya pengen mengadukan kepada Bapak Ketua Aji Cakra, itu saya bisa menghubungi lewat apa? Ya bisa messenger pesan di TikTok Mungkin bisa misalnya. disampaikan nomor-nomor Aji Cakra gitu, atau Pak? di nomor ya, di nomor 081 ya 393 764 657. Itu bisa 764 WA 657. dan identitas tentu akan kita jaga karena itu nanti malah kalau itu bocor kan otomatis kredibilitas kita dipertaruhkan. Betul. Itu tadi ya sahabat Erisa di 081393 764 657. Betul ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah banyak gabung. Kita sudah baca satu persatu chat WA-nya dan juga yang sudah masuk di TikTok dan juga Facebooknya Erlisa FM Jepara di talk show Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara dengan tema peran masyarakat dalam penegakan hukum kasus lingkungan di Jepara. Bapak Tri, ini nggak terasa waktunya tinggal 3 menit ke depan. Mungkin sebagai closing statement, harapan-harapan dari Bapak Tri atau pesan-pesan dari Bapak Tri untuk kita semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara ataupun untuk pemerintah yang ada di Kabupaten Jepara. Terima kasih. Jadi yang kita harapkan ya, lingkungan itu kan lingkungan kita sendiri. Paling tidak di situ ada kepedulian dari kita sendiri dalam upaya tadi melakukan pengawasan ya, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai aturan ya, sehingga kegiatan usaha atau melakukan suatu kegiatan usaha itu sudah sesuai dengan aturan. Jangan sampai menimbulkan dampak-dampak kerugian yang tentunya itu bisa merugikan kita sendiri. Nah, dalam mencikapi itu, ya masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum yang kita harapkan tadi bersinergi, satu visi misi, ya misalnya tema sore ini adalah terhadap kerusakan lingkungan, itu tadi bersinergi dalam mengantisipasi hal-hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan. Nah, sehingga dalam penegakan itu yang kita harapkan masyarakat paham, pemerintah juga melakukan atau melaksanakan sesuai kewenangannya. Jadi masing-masing antara masyarakat, pemerintah, dan APH ini bisa menjalankan tugas dan kewenangannya yang sudah diatur gitu ya. Jadi masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri. Nah, ini wajib
dilakukan. Jangan takut bersuara, jangan takut menyuarakan, jangan takut membuat laporan. Kalau itu memang faktanya seperti itu, dilaporkan, karena itu adalah suatu kepedulian. Kepedulian kita yang bisa kita lakukan ya seperti itu. Melapor itu suatu bentuk kepedulian. Ya, kritis itu suatu bentuk kepedulian. Melapor, pengaduan itu suatu kepedulian terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Tri Hutomo, ini Ketua Aji Cakra Indonesia yang sudah menyampaikan tentang tema yang kita angkat, peran masyarakat dalam penegakan hukum kasus lingkungan di Jepara. Yang terpenting sebagai kesimpulan adalah ayo kita selalu bersinergi, kemudian satukan visi misi dan mengarahkan ke apa Pak tadi ya? Mengarahkan kepada hal-hal yang positif, jangan takut untuk bersuara. Ya. Jaga lingkungan Ya, dan selalu melakukan dengan jalur yang baik, dengan jalur yang sesuai aturan. ya, jaga lingkungan dengan jalur yang sesuai aturan. Itu tadi yang disampaikan. Dan tentunya untuk talk show kali ini bersama Bapak Tri Hutomo, Ketua Aji Cakra Indonesia ini tidak hanya sekali saja, ini rencananya mau continue. Nanti insya Allah akan hadir kembali yang masih penasaran dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara. Bapak Tri Hutomo akan hadir lagi, nanti akan ditentukan hari dan juga tanggalnya. Semoga kalian dan juga pemirsa serta pendengar Radio Erlisa selalu on time dan juga selalu mengikuti obsesi obrolan seputar situasi Jepara dengan tema-tema yang lain. Besok Senin jangan lupa dan jangan dilewatkan, ada Bapak Hadi Prianto jam 3 sore bersama tema tentang literasi di Kabupaten Jepara. Terima kasih Bapak Tri Hutomo dan juga terima kasih sahabat Erlisa. Dinda Kirana pamit, tetap konsentrasi prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.